Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari kelompok 2 mata kuliah fitokimia yang beranggotakan yang pertama adalah Mbak Siti Nurfadila, yang kedua Mbak Singgi Chandra Kiretno, yang ketiga Mbak Triani Kiswati, dan yang keempat Mas Denny Putra Wicaksono, dengan judul tema yaitu metabolit sekunder dari Muntingia calabura dan bioaktivitasnya. Next. Untuk pembahasannya, yang pertama ada bioaktivitas, yang kedua ada metabolit sekunder, yang ketiga ada Muntingia calabura, yang keempat ada kesimpulan. Next. Untuk pengertiannya, yaitu flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa metabolit sekunder yang paling banyak ditemukan di dalam jaringan tanaman. Banyak penelitian yang telah menyatakan bahwa senyawa flavonoid memiliki potensi sebagai antioksidan karena memiliki gugus hidroksil yang terikat pada karbon cincin aromatik sehingga dapat menangkap radikal bebas yang dihasilkan dari reaksi pereoksidasi lemak. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Monggo. Baik, untuk selanjutnya yaitu Muntingia calabura atau Muntingia asiae merupakan Jamaican cherry yang dikenal di Indonesia sebagai kresna atau talo. Metabolit sekunder sebagai konstituen kimia telah diisolasi dari daun, batang, dan akar M. calabura. Flavonoid merupakan konstituen utama penyusun metabolit sekunder dari tanaman ini. Kelompok flavonoid telah dilaporkan memiliki efek farmakologi yang baik. Beberapa literatur melaporkan bioaktivitas M. calabura sebagai antioksidan, antidiabetes, antimikroba, anti kanker, antiinflamasi, dan lain-lain. Kemudian bioaktivitasnya senyawa aktif sebagai antioksidan, antidiabetes, antimikroba, dan anti kanker dan antiinflamasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu antioksidan. Reaktif oksigen spesies atau ROS merupakan radikal berbahaya terhadap tubuh manusia. Bahaya radikal bebas dalam jangka panjang dihubungkan dengan penyakit kronis seperti kanker, diabetes, penyakit neurodegeneratif, dan kardiovaskuler, sehingga antioksidan diperlukan sebagai penangkal radikal bebas. Antioksidan merupakan konstituen kimia yang mampu menangkal radikal bebas dengan mendonorkan protonnya. Next. Antidiabetes. Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolisme makhluk hidup yang disebabkan oleh kekurangan insulin atau ketidakfungsian insulin yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula dalam darah atau disebut sebagai hiperglikemia. Peran antidiabetes adalah sebagai inhibitor pemecahan karbohidrat menjadi glukosa untuk menormalkan kadar gula dalam darah. Next. Antimikroba. Aktivitas antimikroba yang meliputi antibakteri dan anti jamur telah dilaporkan baik ekstrak maupun senyawa. Dari M. calabura, CP et al. 2012 melaporkan uji aktivitas antibakteri pada ekstrak aquades dan metal M. calabura yang berasal dari daun, batang, dan buah. Uji aktivitas dilakukan dengan metode agar-well diffusion dengan DMSO sebagai kontrol negatif terhadap beberapa bakteri yaitu Bacillus cereus, Klebsiella pneumonia,
Micrococcus luteus, Protus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, dan Ceroteria marquescens. Aktivitas diukur berdasarkan nilai diameter area penghabatan dengan skala antibiotik Himedia setelah 24 jam inkubasi. Hasil uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak Aquades metanol menunjukkan aktivitas penghambat paling baik terhadap M. luteus. Next. Anti kanker. Senyawa insolia dari M. calabura dilaporkan sebagai anti kanker. Senyawa tersebut merupakan golongan dari flavonoid. Uji aktivitas anti kanker pada beberapa sel yaitu BC1, human breast cancer, HT 1080 human fibrosarcoma, LU1 human lung kanker, Mi12 human melanoma, CO12 human kolon kanker, KB human nasopharyngeal carcinoma, KB5 vincristine resistance, KB dan P388 murin limfositik leukemia. Next. Antiinflamasi. M. calabura dilaporkan memiliki aktivitas antiinflamasi oleh Zakaria et al. 2007. Uji aktivitas dilakukan dengan metode Caragen induced pau edema pada ekstrak Aquades daun. Hasil uji menunjukkan 27 dan 135 mg per kg. Memberikan aktivitas signifikan lebih besar dibandingkan asam asetilsalisilat 100 mg per kilogram. Dengan metode yang sama, aktivitas antiinflamasi pada ekstrak polifenol dan metanol M. calabura juga telah dilaporkan. Uji aktivitas dilaporkan secara in vivo dengan dua metode yaitu Caragenan induced pau edema dan cotton pellet induced granuloma. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya pada slide 12 sampai slide 15 itu dijelaskan ada tabel tentang tabel bioaktivitas. Langsung saja ke kesimpulan. M. calabura merupakan salah satu bahan alam yang digunakan sebagai obat tradisional atau jamu oleh masyarakat. Konstituen kimia dari tanaman ini telah dibuktikan secara ilmiah mengandung senyawa golongan flavonoid dan memiliki aktivitas biologis yang baik. Oleh karena itu, tanaman M. calabura sangat berpotensi di bidang farmakologi sebagai tanaman obat. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga perlu dilakukan untuk uji bioaktivitas senyawa dari M. calabura yang belum banyak diungkap. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Apabila yang ingin ditanyakan bisa lewat kolom chat. Semoga yang bertanya saya doakan menjadi manusia yang bermanfaat dan mendapatkan jodoh yang sesuai keinginan hatinya masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.